Halo guys, kembali lagi sama aku Hafi. Di video kali ini kita akan membuat tutorial Ubuntu server lagi ya. Untuk pertama-tama kita lakukan hal yang sama seperti video-video yang sebelumnya. Kita atur, tapi di sini kita akan membuat dua Ubuntu server. Ya, yang pertama Ubuntu Hafi 1 dan yang kedua Ubuntu Hafi 2. Oke. Nah, tentu saja untuk adapternya pasti berbeda dengan video sebelumnya. Di sini untuk Ubuntu 1 adapternya kita adapter bridge di adapter 1, lalu allow juga, lalu di adapter 2 nya kita jaringan internal. Kita tulis di adapter 2 switch 1. Oke, untuk adapter 3 nya jaringan internal juga sama, tapi dengan namanya yaitu client 1. Jangan lupa juga allow all semua ya, atau izinkan semua. Nah, setelah Ubuntu 1 berhasil diganti, kita masuk ke Ubuntu 2. Kita ke network, adapter satunya kita ubah jadi jaringan internal, tulis di namanya switch 1. Oke, kita adapter 2 nya tulis jaringan internal juga client 2. Oke, jangan lupa izinkan semua atau allow semua ya di tiap adapternya. Untuk adapter 3 saya tidak menggunakan, dan adapter 4 nya saya tidak digunakan. Oke, jangan lupa juga ke penyimpanan dan masukkan Ubuntu-nya ya, karena itu yang paling penting. Kita masukkan. Oke, setelah itu langsung saja kita nyalakan mesinnya. Kita start, kita tunggu sebentar ya. Kalau bisa dua-duanya kita nyalakan bersamaan agar hasilnya bisa cepat dan maksimal. Nah, setelah itu tampilannya saya ubah ya jadi seperti ini. Untuk yang adapter untuk Ubuntu 1 saya tempatkan di sebelah kanan, dan untuk Ubuntu 2 saya tempatkan di sebelah kiri. Nah, yang kita kerjakan Ubuntu 1 dulu ya. Caranya sama seperti video-video kemarin, kalian tinggal ganti-ganti saja yang sesuai yang ada di video. Oke, setelah ini berhasil kan nanti ada tampilan reboot. Nah, dalam kesempatan itu kita juga gunakan untuk mengkonfig di Ubuntu 2 nya. Oke, di sininya saya menggunakan yang gampang saja ya, dengan nama saya sendiri Hafi dan passwordnya 123. Oke, nah setelah di reboot nanti akan tampil seperti ini. Nah, kita lanjut ke konfigurasi selanjutnya yang ada di Ubuntu 2. Lakukan juga hal yang sama seperti yang tadi dilakukan ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal tunggu saja sebentar ya. Oke, di sini saya akan mengerjakan yang Ubuntu 1 dulu ya. Saya fokuskan dulu ininya ke Ubuntu 1 dulu. Oke, kita reboot now. Kita tunggu sampai tampilannya berubah dan kita masuk ke repositori ya.
mengenakan sudoku. Oke, kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja ya yang sudah tadi di config. Saya di sini masukkan Hafi, lalu passwordnya 123. Nah, kalau muncul seperti ini, kita tinggal pencet enter saja ya. Lalu masukkan sudo su dan password 123 untuk menjadi super admin. Kalau sudah, kita nyalakan koneksi internetnya ya, karena di sini kita akan membuat repositori lokal yang yaitu kartolo.sby.datautama.net.id, yang dimana itu bisa didapatkan di Google ya, atau di browser juga banyak. Nah, kalau sudah, kita masukkan perintahnya yaitu nano spasi /apt/sources.list, yang dimana nanti akan muncul banyak tulisan ya. Nah, seperti ini kita ambil yang hijau, kuning, merah, ungu itunya 5 baris saja ya. Kita ambil lalu kita ubah sesuaikan dengan yang di Google. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita ctrl+x lalu y lalu enter. Kita tulis apt update. Kalau misalkan tampilan seperti ini ada yang gagal atau berwarna merah, ada kemungkinan di kartunya terjadi kesalahan atau typo ya. Nah, lalu setelah berhasil, setelah di apt update ini telah selesai, kita tuliskan perintah apt install isc-dhcp server. Nah, setelah itu kita enter saja. Kalau di sini ada pilihannya Y atau N, kita pilih Y. Lalu enter lagi ya. Kita tunggu sebentar, lalu kita tulis nano/netplan/00, kita tab aja. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengisi address ya. Untuk MPLS 3 itu addressnya menyesuaikan dengan IP PC atau laptop masing-masing ya. Kita tulis dulu di bagian bawah, lalu enter. Kita sejajarin dengan huruf B di HTML 4 dan tulis addressnya. Nah, untuk IP yang kita ambil di laptop, kebetulan saya di laptop, jadi saya mengambilnya ke Windows R, lalu kita tulis ncpa.cpl ya buat melihat IP addressnya. Oke, kita buka dulu Windows R, lalu ncpa.cpl. Nah, oke, setelah itu kita masuk ke tampilan seperti ini ya. Kita masuk ke Wi-Fi. Nah, di situ ada ya IP versi 4 address. Di situ IP-nya 192.168.3.156. Sedangkan gateway-nya 192.168.3.1. Dan DNS-nya juga sama ya. Jadi kita tinggal tulis ke ininya, ke NTOS 3-nya. Untuk addressnya kita pilih 6, gateway-nya 43, addressnya 43, lalu yang NTOS 8 ya.
88. Kalau masih gagal gitu, ada kemungkinan ada yang salah di IP. Oke, kita cek lagi ya. Nah, kita netpan apply lagi, lalu kita ping 888. Kalau masih kalau masih gagal, itu tandanya masih ada yang salah. Nah, di sini kesalahan saya adalah yang addressesnya harusnya yang addresses ini ya, saya salah ya, dan gateway-nya juga salah. Harusnya ini satu saja, sedangkan di gateway-nya kita satu, addressnya satu, maksudnya maaf. Lalu udah seperti ini, kita tinggal ctrl-x aja, lalu y enter. Kita netpan apply lagi. Setelah itu kita coba ping, pasti ini berhasil ya. Ping 8.8.8.8. Ntar, nah sudah TTL ya, berarti tandanya sudah berhasil. Oke, kalau misalkan sudah berhasil, itu tandanya TTL ya. Nah, kita tulis di sininya nano masih /etc lalu y enter. Nah, kita tulis di sini nano /etc/dhcp/dhcpd .conf. Sini kita hapus bagian yang subnet di bawah asli, lalu hapus yang range option. Untuk option yang domain name internal example itu jangan hapus ya. Lalu pagar yang option subnet mask, option method, option location, default mask, dan yang bawah ini pada kursi kita hapus pagarnya, lalu kita ganti server, subnet max juga, routernya juga, broadcast, dan yang lainnya. Nah, untuk ASLIGT yang pertama, saya menggunakan subnetnya yaitu 192.168.19 itu nomor absen saya, .0, dan netmasknya 255.255.255.0. Sedangkan range-nya 192.168, absen saya 19.2,
sampai 192.168.19.254. Untuk option domain name servernya saya menggunakan 192.168, absen saya .1, 8888,8844. Nah, untuk option domain name internal example org itu nggak usah di config ya, kita loncat saja ke option subnet maxnya 255.255.255.0. sedangkan option routersnya 192.168.19.1 dan broadcastnya adalah 192.168.19.255. Sedangkan untuk yang asli yang kedua saya menggunakan subnet maxnya 192.168.24.0 karena di 24 ini absen saya ditambah 5, lalu netmaxnya 255.255.255.240, sedangkan range-nya 192.168.24.2 sampai 192.168.24.14. sedangkan option domain name servernya saya menggunakan 192.168.8.8.8.8.8.4.4 sama seperti yang tadi. Untuk option domain name internal example-nya itu diloncat saja ya. Kita langsung ke option subnet maxnya 255.255.255.240, sedangkan option routersnya 192.168, absen saya ditambah 5.1. Untuk option broadcast addressnya 192.168.24.15. Kenapa 15? Karena saya mengambil dari range-nya ya, yang dimana akhirnya itu 192.168.24.14. Nah, ini ditambah 1 jadi 15. Nah, lalu setelah itu kita ctrl X, Y, lalu enter. Nah, kita tulis di sininya systemctl spasi restart spasi isc min dhcp min server, lalu enter. Kita tulis lagi systemctl status isc dhcp server. Nah, kalau misalkan berhasil, kita akan menemukan tampilan seperti pada gambar nanti ya.
Nah, nanti akan munculkan seperti ini. Kalau udah muncul seperti ini dan tidak ada yang merah-merah, berarti tandanya sudah berhasil ya konfigurasinya sampai sini. Nah, lalu di sini kita masukkan perintah nano spasi slash etc spasi syschtl.conf ya. Oke. Nah, setelah itu kita hapus pagarnya ya, yang net IP versi 4 IP forward sama dengan 1. Nah, yang itu ya kita hapus, lalu kita ctrlx lalu y enter. Setelah itu kita masukkan perintah syschtl spasi -p, nanti akan muncul ya net titik IP versi 4 titik IP forward sama dengan 1. Nah, nanti muncul seperti ini ya. Lalu di sini kita akan menginstal IP tablesnya ya. Untuk perintah IP tables, pertama-tama kita tuliskan dulu IP tables spasi -t spasi nat spasi a posturing post routing spasi -o spasi npos 3 spasi -j spasi masquerade. Nah, lalu kita masukkan perintah apt install iptables min persistence. Nanti kalau misalkan ada pilihan y/n, kita pilih yang y aja ya, kita enter, kita tunggu. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Untuk IP versi 4 kita yes, tapi untuk IP versi 6 kita no. Kita tunggu saja. Nah, nanti kalau sudah, tampilannya akan seperti ini lagi ya. Nah, setelah itu kita akan mengecek ya ke Windows XP nya. Kita lihat untuk Windows XP client 1, kita adapternya berbeda ya. Jadi untuk adapter 1 itu jaringan internal, namanya client 1. Untuk tingkat lanjutnya allow all. Kita mulai saja ya. Nah, di sini kita tulis aja Windows R lalu cmd ya. Kita cari apakah IP-nya sudah ada. Kita oke. Lalu tulis IP config.
Kalau misalkan sudah sesuai dengan yang tadi kita setting di Ubuntu, itu tandanya berarti sudah berhasil. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya, karena IP addressnya sudah 24.2 dan gateway-nya 24.1. Oke, ini tandanya berarti sudah terhubung dengan Ubuntu servers ya, ke klien. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama juga ya kepada Ubuntu HV2-nya. Seperti Ubuntu HV1 yang tadi ya. Kita konfigurasinya sama kecuali IP-nya yang berbeda. Di sini untuk IP kita menambahkan 10 ya. Kan yang tadi 5 di Ubuntu HV1, sedangkan yang di Ubuntu HV2 sekarang ditambah 10 ya. Nah, untuk di sini yang interface versi 4-nya kita isi hanya NPOS 8 saja.
seperti ini juga sama ya, berbeda dengan yang tadi. Yang tadi pengerjaannya 2 kali, sedangkan yang ini hanya sekali. Dan IP addressnya, nomor absen saya ditambah 10.
Oke, setelah IP tables kita coba cek IP-nya di Windows XP 1 maupun XP 2. Kita tulis IP config. Nah, ini sudah sama ya seperti yang tadi di video yang awal tadi, sama ya, sudah ada IP-nya. Sedangkan yang di klien 2 ini juga sama ya, sudah ada, tapi berbeda ya IP-nya karena servernya juga beda. Setelah itu kita masukkan IP rootnya ya. Untuk di Ubuntu 1 IP rootnya yaitu IP root add 192.168.29.0/28 via 192.168.19.2. Sedangkan untuk IP root di Ubuntu yang kedua itu adalah IP root add 192.168.24.0/28 via 192.168.19.1. Lalu terakhir kita akan ngeceknya ya, kita akan ngeping dari klien 1 ke klien 2. Kita ping di klien 1 ping 192.168.29.3. Nah, ini berhasil ya, itu tandanya sudah terhubung. Kita coba di klien 2, kita ping 192.168.24.2. kita kita coba ya, kita cek firewallnya. Kita matikan dulu firewallnya, ada di menu Windows-nya ya. Nah, di sini kita matikan. Setelah dimatikan kita coba cek ulang. Lalu kita di sini setelah ngecek semuanya dan berhasil, kita ping 888 ya untuk cek koneksi internet. Di sini kita ping dan berhasil ya. Ini tandanya klien 1 dan klien 2 sudah terhubung meskipun berbeda networknya. Lalu kita juga mau ngecek internetnya, kita ping 888 dan berhasil. Itu tandanya sudah ya, sudah selesai. Nah, lalu kita coba cek di klien 1, kita ping 888. Nah, sudah berhasil juga, itu tandanya sudah berhasil.